PT 91 Malaysia kalah seketika. Ini dia deretan rudal penghancur tank milik militer Indonesia. Militer Indonesia memang gemar membeli senjata berdaya tangkal tinggi untuk melawan tank sejenis PT 91 Malaysia. Karena PT 91 Malaysia tak bisa dilawan Indonesia hanya bermodalkan tank AMX-13 atau Scorpion. Maka Indonesia membutuhkan sebuah senjata mematikan untuk melibas PT 91 Malaysia dalam sekali pukul. Untuk itulah, Indonesia mengakuisisi berbagai rudal penghancur kendaraan lapis baja. Hal itu dimaksudkan agar infanteri Indonesia bisa melawan satu lapisan baja musuh bermodalkan rudal panggul. Indonesia beberapa tahun lalu sepakat membeli anti-tank guided missile FGM 148 Javelin dari Amerika Serikat. Kemampuan Javelin sudah kondang dan membabat berbagai jenis kendaraan lapis baja di Irak dan Afghanistan. P-55A di Irak misalnya jadi santapan empuk Javelin di mana ATGM ini memang doyan memangsa berbagai tank buatan Soviet macam PT 91 Malaysia. Kemudian ada Metis M buatan Rusia yang dibeli Indonesia. Uniknya Metis M ini juga doyan melahap kendaraan lapis baja buatan darat. Ia merupakan rival abadi dari Javelin. Lantas ada Enlau buatan Swedia. Enlau juga digunakan oleh Indonesia untuk melibas kendaraan lapis baja musuh. Ketiga ATGM di atas merupakan rudal panggul yang biasanya dibawa infanteri Indonesia. Beranjak ke ATGM yang digotong platform bergerak, pertama jelas ada AGM-114 Hellfire. Sebagai senjata utama helikopter serang Apache TNI AD, Hellfire merupakan ATGM terbaik saat ini di mana PT 91 Malaysia jelas bukanlah lawan, yaitu lawan yang setanding. Selain Hellfire, lagi-lagi Indonesia membuat langkah unik di mana membeli AT-9 Spiral buatan Rusia yang dipasangkan di Mi-35 TNI AD. Ya, Hellfire dan juga AT-9 Spiral merupakan ATGM rival di segmen helikopter serang antara AS dan Rusia di mana Indonesia punya kedua-duanya. Tidak cukup sampai di situ, Indonesia juga membeli ATGM lainnya macam MBDA Milan 9M113 Konkurs hingga AR-1, AR-2 yang dipasangkan ke drone CH-4 Rainbow. Segmen ATGM Indonesia memang banyak jika cuma untuk menggebuk PT 91 Malaysia merupakan langkah yang sangat mudah. Angkatan Laut dari Tentara Nasional Indonesia mengerahkan kapal perang untuk melakukan operasi perisai Sakti 20 di perairan perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Informasi yang dihimpun Viva Militer dari Komando Armada 2 pada Jumat. Dalam operasi itu TNI AL mengerahkan satuan kapal ranjau KRI Pulau Rengat 711. Komandan KRI Pulau Rengat 711, Letnan Kolonel Laut M. Sati Lubis menyatakan dalam operasi itu TNI melakukan survei alur di perairan Sebatik. Survei dilakukan mulai dari perairan Seitawiwain, Dermaga Sei Nyamuk hingga Dermaga Sei Pancang. KRI Pulau Rengat 711 bertolak dari Dermaga Pos AL Sei Pancang. Dalam operasi itu KRI Pulau Rengat 711 melakukan dua misi sekaligus. Yang pertama mendeteksi keberadaan ranjau dan juga objek dasar laut. Yang kedua melakukan patroli sektor A1. Menurut Letkol Lubis, KRI Pulau Rengat 711 menurunkan peralatan scan sonar dengan cara ditarik di buritan. Survei alur dilakukan sepanjang 5 nautical mil. Di mana kegiatan ini merupakan salah satu fungsi asasi satuan kapal ranjau atau SATRAN dari jenis kapal buru ranjau kelas KRI Pulau Rengat 711 dalam peperangan ranjau, yaitu tindakan perlawanan ranjau. Tindakan perlawanan ranjau salah satu di dalamnya adalah kegiatan survei alur, kata Letkol Lubis. Letkol Lubis juga mengatakan seluruh temuan dari hasil survei alur akan dilaporkan langsung ke Panglima Koarmada 2 Laksda TNI Kusmanto dan perlu diketahui wilayah yang disapu KRI Pulau Rengat 711 merupakan perairan rawan konflik sebab berada tepat di perbatasan RI dengan Malaysia. Seringkali terjadi pelanggaran batas wilayah yang dilakukan Malaysia di perairan ini, bahkan Malaysia pernah mengklaim salah satu wilayah di Pulau Sebatik sebagai milik mereka.